Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 195. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Han Li dan kultivator Song terbang berdua melintasi langit, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun saat mereka melihat kota Skyverse di kejauhan, wanita itu bertanya dengan ragu-ragu. Paman bela diri Han, sudah tak terhitung banyaknya eksentrik Nation Soul yang memasuki lembah Devil Fall dan tidak pernah kembali. Apakah kultivator pembentukan inti, seperti kami benar-benar bisa menemukan buah roh dan kembali dengan selamat dari lembah itu? Han Li sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Cahaya pelindung di sekitar mereka bergetar, menyebabkan kecepatan mereka melambat. Dia kemudian melirik wanita itu dengan heran. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan tenang, "Dari sisi kultivasi saja, kau jauh tertinggal dibandingkan dengan para kultivator lain yang pernah mencari harta karun di lembah itu. Jika kau menghadapi bahaya, peluangmu untuk bertahan hidup akan jauh lebih kecil. Namun kemungkinan besar keserakahanlah yang membuat para kultivator itu tewas. Dengan begitu banyak kultivator Nation Soul, pasti ada beberapa yang bisa keluar dengan selamat, membawa 1 atau 2 harta karun. Masalahnya, sebagian besar dari mereka dibutakan oleh godaan harta, ingin mendapatkan satu barang lagi, atau mungkin obat roh yang bisa memperpanjang umur atau menembus kemacetan kultivasi mereka. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum mereka tewas." Kultivator Song mengerutkan kening dengan cemas. "Lalu dari kata-kata senior, apakah kami kemungkinan besar akan mati? Jika seseorang tidak memiliki rute aman melalui lembah tersebut dan cara keluar masuk, mereka pasti akan mati. Selain Master Sangkun, tidak ada orang lain yang pernah hidup setelah meninggalkan lembah itu. Kecuali kita memiliki rute itu, kita bahkan tidak boleh berpikir untuk memasuki lembah Devil Fall. Itu sama saja dengan bunuh diri. Meskipun kultivasimu rendah, selama kau bisa mengendalikan keserakahanmu dan menyelidiki keberadaan buah Spirit Kindle dengan teliti, kau akan bisa berhasil dengan sedikit keberuntungan. Tentu saja, lembah Devil Fall adalah area yang paling berbahaya. Kau harus mempersiapkan diri dengan baik dan mengatur segala urusanmu jika seandainya kau tewas. Adapun sekte Ghost Spirit, mereka juga pasti tahu tentang buah itu dan akan bertindak untuk mendapatkannya. Mereka kemungkinan besar akan terburu-buru untuk menjadi yang pertama mendapatkan harta karun di lembah, terpaksa berani menghadapi bahaya karena takut Markis Nanlong lebih cepat. Aku khawatir metode mereka untuk memasuki lembah akan sangat beresiko." Jejak kekhawatiran muncul di wajah wanita itu. "Karena Paman bela diri sudah menebak bahwa metode sekte Ghost Spirit berbahaya, mengapa Anda tidak menyebutkan ini sebelumnya? Mungkinkah kau percaya aku punya niat lain?" Setelah terdiam sejenak karena terkejut, dia buru-buru berkata, "Tidak, saya tidak berani meragukan senior." "Tenanglah, wajar jika kau ragu. Bukan karena niat buruk aku tidak menyebutkan ini sebelumnya. Meskipun ini mungkin mengejutkanmu dan Mei Ning, Violet Spirit atau peri ungu tidak akan goyah sedikit pun oleh hal ini. Kau harus tahu bahwa meskipun pil Nature Origin sangat berharga, itu agak sia-sia bagi kultivator tahap awal pembentukan inti seperti kamu dan Violet Spirit. Mengenai Mei Ning, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki tahap pembentukan inti, dan hasilnya, umurnya akan bertambah beberapa ratus tahun. Tapi bagimu dan Violet Spirit, kalian berdua kemungkinan besar akan menembus ke tahap menengah pembentukan inti, seiring berjalannya waktu mengingat bakat luar biasa kalian. Jika kalian meminum pil itu hanya akan menghemat sekitar 100 tahun untuk menembus hambatan tersebut. Di satu sisi, kalian akan menghemat 100 tahun kultivasi, tetapi di sisi lain, kalian akan bisa mati setelah memasuki lembah Devil Fall. Dua pilihan ini bervariasi bagi setiap orang. Aku tidak tahu apa yang akan kau pilih, keponakan bela diri, tetapi Violet Spirit pasti akan mengambil resiko itu. 100 tahun yang dihemat dalam kultivasi adalah tambahan 100 tahun baginya untuk berkultivasi lebih lanjut, dan dia tidak berencana untuk tetap menjadi kultivator pembentukan inti saja. Ini akan sangat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap Nation Soul. Saat Han Li berbicara, nadanya terdengar berat. Kultivator Song menunjukkan ekspresi yang aneh. Maksud Paman bela diri adalah Violet Spirit telah menetapkan tekadnya untuk menjadi kultivator Nation Soul? Itukah kenapa dia bersedia menantang bahaya besar di lembah? Han Li menoleh ke arah langit merah yang mulai memudar, seolah-olah mengingat memori masa lalu, dan dia perlahan berkata, "Benar, pengalaman Violet Spirit cukup berbeda darimu dan Mei Ning. Dia telah ditekan oleh kultivator kuat beberapa kali, bahkan sekte manitanya sendiri direbut darinya. Meskipun dia tidak menyebutkan hal ini kepada siapapun setelah dia melarikan diri, aku bisa merasakan bahwa ambisinya telah jauh melampaui kultivator biasa." Kemudian di bawah tatapan kagum kultivator Song, Han Li berhenti sejenak seolah sedang mempertimbangkan apa yang harus dikatakan. Jika buah Spirit Kindle benar-benar ada di dalam lembah,
aku kemungkinan besar akan mencoba mendapatkannya. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang di tahap Nascent Soul. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini, aku mungkin akan mendapati diriku selamanya terjebak di tahap awal Nascent Soul. Namun, aku tidak akan terlalu berhati-hati sebelum memasuki lembah Devil Fall, kecuali jika benar-benar diperlukan. Ketika tiba waktunya untuk masuk, aku akan memastikan untuk menekankan bahaya apa yang harus kau waspadai dan menunjukkan aspek berbahaya dari metode Sekte Ghost Spirit. Meskipun demikian, apa yang kukatakan tadi hanyalah tebakan. Mungkin saja Sekte Ghost Spirit memiliki metode memasuki lembah yang bahkan lebih hebat daripada milik Master Changkun. Ini juga salah satu alasan mengapa aku tidak menyebutkan masalah itu sebelumnya. Ketika kultivator Song mendengar ini, dia terdiam tetapi matanya tampak menunjukkan pemahaman. Cukup soal itu. Awalnya aku tidak berencana memberitahumu hal ini, tetapi karena kau bertanya, aku memberimu jawaban. Setelah kembali ke kota Skyverse, tugas terpentingmu adalah bertahan dalam pertempuran di depan. Itu akan menjadi prioritas utamamu. Jika kau tidak beruntung, sesuatu mungkin terjadi selama perang, dan kau tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk pergi ke lembah Devil Fall. Hal yang sama berlaku untukku. Ketika aku kembali ke kota Skyverse, aku akan mengesampingkan masalah ini untuk urusan yang lebih mendesak. Dengan kata-kata itu, Hanli menunjukkan seringai mengejek diri sendiri. Kultivator Song merasakan hatinya bergetar mendengar kata-katanya dan membungkuk hormat. Terima kasih banyak atas saran Paman Bela Diri. Hanli melambaikan tangannya. Itu hampir bukan saran, hanya sekedar mengatakan hal-hal yang seharusnya kau pahami setelah berpikir sejenak. Ayo masuk ke kota, langit sudah hampir gelap. Baik, Paman Bela Diri. Sinar cahaya biru melesat maju dengan kecepatan penuh sekali lagi dan memasuki gerbang kota. Beberapa hari kemudian di markas Sekte Drifting Cloud, Hanli sedang duduk bersila di ruang tersembunyi yang dikelilingi oleh lapisan batasan, restriction. Dia memegang pedang sepanjang 15 meter di tangannya dan sedang memikirkan sesuatu sambil mengerutkan kening. Api biru dan ungu yang aneh saat ini sedang menyala di atas pedang itu. Api Purple Apex dan api biru dari Lentera Biru. Setelah dia kembali dari pertemuannya dengan Violet Spirit, Hanli meminta Lulo memperkenalkannya kepada banyak kultivator Nascent Soul yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Drifting Cloud. Selama waktu itu, dia meminta berbagai kultivator ini untuk melihat masalah sulit ini. Namun, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah tersebut. Para kultivator ini tentu saja tahu reputasi besar Hanli sehingga mereka tidak berani lalai dan malah ingin menjalin hubungan baik dengannya. Ada beberapa yang bahkan mengobrol cukup menyenangkan dengannya. Tetapi, demikian, Hanli mendapatkan sedikit manfaat dari diskusi tersebut. Setelah itu dia segera mencari ruangan yang tenang untuk menangani kerusakan tersisa dari pertempuran, api biru yang tidak pernah berhenti menyala. Pedang-pedang itu tidak terluka saat api berkobar. Mereka berada dalam persaingan yang seimbang dengan api Purple Apex miliknya. Meskipun tidak diketahui jenis api iblis apa api biru ini, kekuatannya sama menakjubkannya dengan api Purple Apex miliknya. Dia sekarang bisa mengandalkan kuantitas untuk menahan api itu secara paksa, tetapi tetap menjadi masalah bagaimana dia bisa memurnikannya. Jika api biru ini tidak dilenyapkan, dia tidak akan bisa menggunakan pedang bambu Cloud Swarm-nya, dia juga tidak akan bisa dengan mudah menarik api Celestial Ice dan api Purple Apex untuk menyerang. Pada saat itu, Hanli menatap pedang dengan mata yang merawang. Setelah pertimbangan yang cukup lama, dia mengangkat tangannya di atas pedang raksasa itu dan menghantamnya dengan segel mantra biru. Pedang raksasa itu berputar sekali di udara dan terpecah menjadi beberapa puluh pedang fecering terbang dengan suara berdenting. Kesadaran spiritual Hanli bergerak dan sebagian besar pedang fecering terbangnya melesat kembali ke tubuhnya sebagai seberkas cahaya biru. Hanya satu pedang tersisa di udara, melayang perlahan di depan Hanli. Hanli melirik api biru dan ungu di pedang itu. Dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba membuka mulutnya menyemburkan seberkas api ungu langsung ke permukaan pedang terbang itu. Pedang itu berkobar dengan api ungu, menahan api biru. Kemudian di bawah kendali segel mantra, api ungu yang bergulung-gulung perlahan menekan api biru ke ujung pedang itu sebelum berubah menjadi bola cahaya biru seukuran kacang polong. Melihat ini, Hanli menunjukkan ekspresi serius. Dengan nafas dalam, dia mulai membentuk gerakan mantra dengan cepat, mengirimkan serangkaian segel mantra berbagai warna ke pedang tersebut. Dalam sekejap, api ungu di pedang itu tumbuh bergejolak dan lebih kuat saat mereka membentuk gelombang api demi gelombang ke ujung pedang biru tersebut. Api biru mulai bergoyang dan menjadi tidak stabil di ujung pedang, seolah-olah akan padam. Namun, cahaya biru itu tetap menjadi lebih terang saat api ungu memberikan lebih banyak tekanan. Tidak peduli apa yang dilakukan api ungu, cahaya biru itu tetap berada di ujung pedang tanpa bisa dipadamkan. Jejak ketakutan muncul di mata Hanli saat segel tangan yang dia bentuk tumbuh semakin terburu-buru. Beberapa saat kemudian, wajah Hanli tampak tidak sedap mandang.
Tidak ada perubahan sedikit pun. Kemudian, dengan pertimbangan sesaat lagi, kilatan sedingin es muncul di matanya dan dia melambaikan tangannya menutupinya dengan lapisan api purple ungu. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia menjepit dan menarik paksa api biru itu dari pedang terbangnya. Hanli menjepit api biru di ujung pedangnya dengan jari-jari yang telah diselimuti api ungu. Namun, dia merasakan ujung jarinya tiba-tiba mati rasa saat sebuah kekuatan besar terpancar dari api biru tersebut. Kekuatan itu dengan keras menolak cengkeramannya, membuat api biru tetap bersikeras menempel pada bilah pedang. Hanli tercengang, tetapi sebuah pemikiran segera melintas di benaknya. Dia melebarkan telapak tangannya yang membara, membiarkan api ungu menyelimuti api biru itu sendirian. Tangan Hanli tetap diam sementara jari-jarinya terus menyemburkan api ungu yang menyilaukan, menyebabkan denyut cahaya biru dan ungu yang saling bertautan. Proses ini berlanjut selama lebih dari 1/4 jam sebelum akhirnya dia menghela napas dan mengibaskan tangannya. Api ungu di tangannya menghilang tanpa bekas, menyisakan gumpalan api biru yang mempesona dan tembus pandang. Api aneh ini ternyata lebih merepotkan daripada yang dia duga. Api ungu puncak miliknya mungkin bisa menandinginya, tetapi sangat sulit untuk memurnikan atau melenyapkannya. Setelah merenung sejenak, Hanli mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pedang terbang di depannya. Dengan suara guntur yang teregam, pedang terbang itu meledakkan lengkungan petir emas. Begitu petir muncul, kilatan itu melesat menuju bara api biru dalam bentuk untayan yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimutinya sepenuhnya. Bara api seukuran kacang polong itu bersinar dan menyerap petir emas tersebut seolah-olah ia adalah lubang tanpa dasar. Kecemerlangannya tumbuh sangat terang dan api itu membengkak hingga seukuran telur. Melihat ini, mata Hanli bersinar dengan cahaya biru terang saat dia menatap api biru yang menyerap petir emas tersebut. Ekspresinya berubah-ubah saat dia berdiri diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela napas. Cahaya biru di matanya memudar, tetapi wajahnya kini tampak ragu-ragu. Sesaat kemudian, dia mengambil keputusan dan mengangguk. Dia membuka mulutnya dan menghirup kembali sisa api ungu yang masih tertinggal di pedang terbangnya. Tanpa penekanan dari api ungu puncak, api biru di pedang itu langsung berkobar dan menyelimuti seluruh bilah pedang dalam sekejap. Karena harta itu terikat dengan jiwa Hanli, wajahnya segera memucat karena rasa sakit yang menyerang. Namun dia tidak mempedulikannya dan hanya menyentilkan jarinya ke arah pedang, menembakkan rentetan ci pedang biru dari tangannya. Rentetan ci pedang itu terserap sepenuhnya, sama seperti petir ilahi penghancur iblis sebelumnya. Namun, Hanli terus mengalirkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya seolah tidak terjadi apa-apa, dan terus menghantam bara biru itu dengan serangan ci pedang bertubi-tubi, dengan cepat menghabiskan kekuatan sihirnya. Akibatnya, api lentera itu menjadikan ci pedang tersebut sebagai bahan bakar, menyebabkannya menderu dan melonjak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, Hanli telah menghabiskan 1/3 dari kekuatan sihirnya. Melihat api lentera itu telah membesar, Hanli tersenyum dan menghentikan serangannya. Sebaliknya, dia memberi isyarat pada pedang yang berada di dalam bola api tersebut. Dalam hembusan angin, pedang bambu awan mampu dengan mudah meninggalkan api biru. Pedang itu berputar sekali sebelum mendarat di tangannya. Hanli menundukkan kepala dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan senyum melihat bilah pedang yang kini transparan dan benar-benar bebas dari api. Sudah kuduga, meskipun api ini magikal, ada batas seberapa banyak kekuatan spiritual yang bisa diserapnya. Setelah menyerap terlalu banyak ci pedang biru, ia menjadi bisa dimanipulasi. Setelah bergumam, Hanli menepukkan kedua tangannya dan pedang itu menghilang dalam sekejap cahaya. Hanli kemudian mengalihkan matanya ke arah bola api biru di depannya. Dia mengetuknya dengan ringan, mengirimkan secercah kesadaran spiritual ke dalamnya. Bola api biru itu bergetar dan mulai berputar perlahan saat berdenyut dengan cahaya. Hanli mengangkat alisnya dan mencoba memerintahkannya dengan kesadaran spiritualnya. Tetapi benda itu hanya bergoyang pelan. Sesaat kemudian, dia berhasil memerintahkannya untuk terbang lamban setinggi 3 meter di udara dengan sudut yang miring.
Melihat ini, Hanli mengelus dagunya dan mulai bergumam pada dirinya sendiri, mengingat betapa kuatnya api ini akan sia-sia jika tidak digunakan. Meskipun dia mampu mengendalikan api tersebut secara paksa berkat sejumlah besar chi pedang biru yang telah diserapnya, jelas bahwa metode ini memiliki kekurangan. Bagaimanapun, api ini bukan sesuatu yang telah dia murnikan sendiri, akan sulit untuk mengendalikannya secara alami seperti api es terang miliknya. Hanli mengerutkan dahi dan menatap bola api biru tersebut, sementara pikirannya melayang. Dia kemudian merogoh ke kantong penyimpanannya dan mengeluarkan sepotong tulang rusuk yang halus dan botol kuning pucat. Ini adalah slip jilid milik Bone Sage, resi tulang, yang mencatat seni mendalam dan alat sihir yang dia gunakan untuk menyerap jiwa binatang iblis. Hanli membuka botol itu dan melepaskan awan ki hitam. Dia mencengkeram udara ke arah ki hitam tersebut dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Kemudian di bawah kendali kesadaran spiritualnya, ki hantu itu segera terbang ke dalam tulang rusuk yang dipegangnya di tangan lain. Dalam sekejap, tulang itu berubah menjadi hitam dan mulai melayang di udara, memancarkan cahaya hitam yang menyeramkan. Melihat ini, Hanli menempelkan tulang itu ke dahinya dan dengan cepat membaca isi seni yin mendalam, mencari sesuatu yang spesifik. Begitu Hanli menemukan teknik petir api yin, dia merasa gembira dan mulai membaca isinya dengan saksama. Meskipun nama tekniknya terdengar biasa, ini adalah teknik yang setara dengan api mayat surgawi dari seni yin mendalam. Namun, ini bukanlah teknik rahasia jalur iblis biasa. Sebaliknya, ini adalah teknik rahasia untuk memurnikan manik-manik petir seperti benih petir surgawi yang pernah digunakan Hanli di masa lalu. Menurut deskripsinya, petir api yin memiliki kekuatan yang menakjubkan jika berhasil dibuat, menampilkan kekuatan penghancuran yang bahkan lebih besar daripada api mayat surgawi. Secara prinsip, memadatkan sejumlah besar api yin murni menjadi sebuah peledak memerlukan bahan lain untuk menstabilkannya, menciptakan senjata yang mampu menimbulkan kerusakan dahsyat. Namun sayangnya, bom ini hanya barang sekali pakai. Tidak hanya banyak batasan yang harus diikuti saat memurnikannya, prosesnya juga sangat merepotkan. Teknik ini hanya bisa dimurnikan oleh kultivator yang bisa mengendalikan kekuatan roh atribut petir. Akibatnya, Zenith Yin dan Bone Sage tidak pernah bisa memurnikan barang-barang ini. Saat Hanli pertama kali melihat metode pemurnian petir api yin, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia memang bisa mengendalikan petir ilahi penghancur iblis, tetapi dia melewatkannya karena dia hanya menginginkan teknik rahasia yang mudah dipelajari seperti Yin Devil Execution. Tapi sekarang setelah api biru yang merepotkan ini muncul di hadapannya, dia teringat kembali pada teknik pemurnian petir api yin tersebut. Awalnya memurnikan petir api yin membutuhkan kekuatan spiritual yang besar dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Selain itu, sangat sedikit kultivator yang mampu mengendalikan petir, dan senjata ini berumur pendek karena bersifat konsumsi. Meskipun Hanli tidak bisa menggunakan seluruh seni yin mendalam, dia tidak perlu lagi mengikuti teknik pemurnian petir api yin secara kaku dengan pengetahuan dan tingkat kultivasinya saat ini. Dia hanya perlu mengubah sedikit metode pemurnian untuk memanfaatkan api biru tersebut. Dan karena kekuatan api biru ini tidak kalah dari api ungu puncak, manik-manik ini akan tidak kalah kuat dari petir api yin yang dijelaskan aslinya. Di masa lalu, dia sempat terpikir untuk menggunakan api es surgawi atau api ungu puncak untuk memurnikan granat ini. Tetapi karena kedua api itu terlalu sulit dimurnikan dan dia kekurangan jumlah yang cukup untuk menghadapi musuh, dia tidak berani memboroskannya untuk ide ini. Sekarang dia memiliki api biru yang tidak bisa dia simpan maupun dimurnikan, dia akhirnya bisa menjalankan rencananya. Dengan cara ini, dia akan memiliki senjata mematikan lainnya untuk digunakan dalam perang yang akan datang. Dengan pemikiran itu, Hanli memeriksa barang-barang lain di kantong penyimpanannya. Hanli akhirnya bisa menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan manik petir. Barang-barang ini sama sekali tidak langka. Semuanya adalah bahan umum yang digunakan untuk memurnikan alat sihir dan pil. Setelah mengeluarkan semua barang ini satu persatu dan menyusunnya di depannya, dia menghadap bola api berkedip-kedip itu dan mengangkat tangannya dengan ekspresi serius. Dengan serangkaian suara gemuruh, dua lengkungan petir melesat keluar dari telapak tangannya, menghantam bola api biru tersebut. Di aula utama markas sekte Drifting Cloud, Lulo suduk tak bergerak di kursinya tanpa ekspresi. Ada beberapa murid pembentukan inti sekte Drifting Cloud yang berdiri di depannya, termasuk kultivator Song yang berpakaian merah. Mereka semua tampak agak cemas. Lulo bertanya tenang, keponakan bela murid Duan, paman bela murid Hanmu masih belum keluar dari meditasinya setelah sekian hari?
Melapon, Paman bela murid Han telah bermeditasi selama 2 bulan. Adik seperguruan Song dan saya telah menjaga ruangannya sejak awal. Beliau belum juga keluar. Lulo menghela nafas dan bergumam. Saat Paman bela murid Han masuk ke pengasingan, dia sudah memberitahu saya bahwa dia harus melakukan persiapan untuk perang yang akan datang dan berharap kita tidak mengganggunya. Namun suku Maulan sudah hampir selesai berkumpul dan akan segera bergerak. Ada pertemuan yang diadakan antara para kultivator tingkat tinggi dan mereka ingin Paman bela murid Han hadir. Mereka telah menggunakan ini sebagai alasan untuk menunda pertemuan, tetapi sekarang setelah 3 kultivator besar tiba di kota Skyfirst, mereka mengirim permintaan agar Han Li hadir. Karena ini adalah pertemuan yang hanya bisa dihadiri oleh kultivator tingkat menengah Naseksuti, ini jelas menggambarkan betapa pentingnya Paman bela murid Han bagi mereka. Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Terlebih lagi, saya rasa pertemuan ini akan memutuskan keputusan akhir untuk pertempuran nanti. Jika seseorang dari sekte kita hadir, itu akan membawa manfaat besar. Mendengar ucapan Paman bela murid Lulo, para kultivator lain di aula itu menunjukkan senyum pahit. Setelah ragu-ragu, kultivator Song berkata khawatir. Namun Paman bela murid Han pasti sedang berada di momen krusial pengasingannya. Jika kita gegabah mengganggunya, bukankah kita akan merusak usahanya? Kultivator paruh badai berkumis tipis panjang juga tampak ragu dan berkata, meskipun ada kekhawatiran, Paman bela murid Lu tidak lagi bisa menunda masalah ini. Pertemuan diadakan besok. Jika Paman bela murid Han tidak datang, apa yang sedang terjadi semuanya? Pada saat itulah, sebuah suara lembut terdengar jelas di seluruh aula. Ketika Lulo mendengar ini, wajahnya langsung berubah gembira. Han Li akhirnya keluar dari pengasingan tepat waktu. Sepertinya manik petir barunya akan segera memakan korban di medan perang nanti. Tak lama setelah kata-kata itu bergema di aula, Han Li tiba-tiba muncul di pintu masuk dengan ekspresi tenang. Tepat saat para kultivator pembentukan inti membungkuk hormat ke arah Han Li, Lulo berdiri dengan senyum lebar. Adik seperguruan Han, kau akhirnya keluar dari pengasingan. Ini bagus sekali. Han Li tersenyum dan berkata, aku belum sepenuhnya selesai. Tadinya aku berencana melanjutkan meditasiku, tetapi aku merasa khawatir tentang masalah suku Maulan dan berpikir untuk keluar melihatnya. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Sepertinya adik seperguruan Han juga sudah mendengar pembicaraan para keponakan bela diri tadi. Ada banyak orang yang ingin menemuimu akhir-akhir ini. Abaikan yang lain, tetapi 3 kultivator besar secara pribadi mengundangmu untuk menghadiri pertemuan eselon tinggi. Adik seperguruan Han, kau harus berpartisipasi. Sekte Drifting Cloud kita telah mengerahkan mayoritas kekuatannya, dan aku tidak ingin murid-murid sekte kita mati dalam jumlah besar. Kau harus pergi dan mendengarkan bagaimana mereka membuat pengaturan dalam perang, agar kekhawatiranku meredah. Begitu Lulo selesai berbicara, ekspresinya berubah menjadi serius. Ya, karena sekarang aku tahu masalah ini, aku pasti akan mengunjungi mereka besok. Aku sudah lama ingin berbicara dengan 3 kultivator besar. Aku menantikan pertemuan besok. Jawaban Han Li sangat memuaskan Lulo, dan mereka pun berbincang tentang apa yang terjadi selama 2 bulan terakhir. Han Li mengernyit mendengar kata-kata Lulo. Prajurit mantra sudah mulai menyerang benteng perbatasan. Senyum Lulo memudar, dan dia berkata dengan nada berat. Benar, sejujurnya ini baru dimulai dalam 4 hari terakhir. Meskipun belum menyebabkan banyak kematian, ini adalah tanda bahwa Maulan telah menyelesaikan persiapan mereka. Han Li berkedip mata dan perlahan berkata, Maulan menyiapkan diri begitu cepat. Seberapa baik pasukan kita membuat pengaturan, pasti sudah ada banyak kemajuan. Lulo menjelaskan, keadaan kita sangat berbeda dengan Maulan. Meskipun prajurit mantra Maulan terdiri dari gabungan berbagai suku dan tidak sepenuhnya bersatu, suku-suku mereka tidak sebanyak atau seberagam sekte-sekte di selatan surgawi. Terbukti sulit untuk menyatukan berbagai sekte ini meskipun ada perbedaan teknik, kekuatan, dan kekayaan. Jauh lebih sulit dibandingkan dengan Maulan. Belum lagi Maulan telah menghabiskan hampir 1 abad mempersiapkan invasi ini. Persiapan kita saat ini sangat kurang. Tapi beruntung, 4 kekuatan super telah berkomitmen sepenuh hati dalam perang. Masih ada peluang untuk memenangkan perang ini. Han Li mengusap hidungnya dan berkata dengan muram, menurut apa yang kau sampaikan, perang bisa saja dimulai kapan saja. Lulo menghela nafas dan berkata dengan tak berdaya, benar, kalau tidak, mengapa 3 kultivator besar begitu berburu-buru berkumpul dan mengadakan pertemuan untuk para kultivator Nasen Soul tahap menengah besok? Bagaimanapun kultivator Nasen Soul tahap menengah adalah eksistensi puncak di selatan surgawi. Saat para kultivator lain di aula mendengarkan Han Li dan Lulo berbincang, ekspresi mereka secara tidak sadar menjadi serius.
Namun Hanli segera beralih bertanya tentang rencana terbaru Sekte Drifting Cloud. Murid-murid Sekte Drifting Cloud berbicara dengan antusias, masing-masing memberitahunya tentang beberapa regu yang mereka bentuk dan bagaimana mereka mengadakan latihan pertempuran kelompok sepanjang hari. Hanli hanya mengangguk dalam diam. Pengaturan semacam ini sudah diperkirakan. Perang bukanlah sesuatu yang diperjuangkan sendirian. Bahkan seorang ahli yang sangat kuat pun tidak bisa menahan rentetan serangan dari ribuan kultivator terlatih. Tentu saja, biasanya kultivator tingkat tinggi tidak akan berada dalam posisi berbahaya seperti itu. Selama mereka tidak dikepung oleh regu kultivator khusus, para ahli tingkat tinggi ini mampu menggunakan kemampuan skala besar untuk melenyapkan kultivator tingkat rendah secara massal. Karena itu, sangat krusial bagi ahli tingkat tinggi musuh untuk terus diawasi dan ditahan. Hal ini berlaku bagi kultivator maupun prajurit mantra. Dalam pertempuran antara ahli tingkat tinggi, pihak manapun yang kekurangan kekuatan untuk menahan pihak lain sudah dipastikan akan kalah. Akibatnya, Hanli bertanya tentang urusan Sekte Drifting Cloud, sambil bertanya-tanya apa alasan sebenarnya 3 kultivator besar Selatan Surgawi mengadakan pertemuan khusus untuk ahli Nasensol tahap menengah. Dia menduga bahwa selain pengaturan pasukan kultivator, pertemuan mendatang kemungkinan besar akan mencakup pengaturan tentang cara menghadapi para Sage Maulan. Dengan pemikiran itu, Hanli tidak bisa menahan senyum dingin. Dalam 2 bulan terakhir, dia tidak hanya melenyapkan api biru dari semua pedang bambu Cloud Swarm dia, tetapi dia juga menggunakan petir ilahi penghancur iblis untuk mengubah api biru tersebut menjadi 8 bola petir. Ketika Hanli mengingat upayanya untuk menciptakan bola-bola petir itu, dia hanya bisa tersenyum kecut. Upayanya sebagian besar menemui kegagalan. Itu benar-benar cara yang rumit untuk menyingkirkan api lampu biru itu. Setelah mengobrol sejenak, Hanli meninggalkan aula dan kembali ke kediamannya untuk mengasah semangatnya. Selama 2 bulan yang dia habiskan tanpa henti untuk membersihkan pedangnya dari api biru dan memurnikannya menjadi manik-manik petir, dia telah menguras energinya dengan cukup berat. Keesokan paginya, Hanli meninggalkan markas Sekte Drifting Cloud dan berjalan menuju pusat kota. Dia segera melihat sebuah aula istana batu raksasa di kejauhan. Karena seluruh kota Skyverse dibangun dengan terburu-buru, bahkan aula utama yang digunakan untuk menjamu pertemuan antara eselon tinggi dari 4 kekuatan super tampak cukup biasa dan kasar. Selain ukurannya yang lebih besar dari aula pertemuan Unidao Surgawi, tidak ada hal lain yang menonjol, kecuali beberapa kultivator pembentukan inti yang berjaga di depannya. Ketika mereka melihat Hanli mendekat, mereka menyapukan kesadaran spiritual mereka ke arahnya dan segera menyambutnya. Salah satu kultivator pembentukan inti memberi hormat terlebih dahulu dan berkata dengan hormat, "Senior, hanya kultivator tahap Nasensol menengah yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Bolehkah saya bertanya?" Ini, tanpa menunggu dia selesai, Hanli melambaikan tangannya dan melemparkan slip giok putih ke arahnya. Itu adalah undangan yang diterima Hanli sehari sebelumnya. Setelah penjaga itu memeriksa slip giok tersebut dengan kesadaran spiritualnya, dia berkata dengan nada meminta maaf. "Ternyata Senior Han, junior ini telah kurang sopan. Silahkan masuk." Dia kemudian berdiri di samping dan membukakan pintu. Hanli tersenyum dan hendak masuk ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkahnya melambat saat dia menoleh untuk melihat ke arah sebuah jalan kecil. Ada 2 orang yang berjalan perlahan melaluinya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak baru berusia sekitar 20 tahun dan dia mengenakan jubah sulaman yang mewah. Kulitnya mulus, wajahnya tampan, dan setiap gerakannya halus serta elegan. Namun tatapan pemuda ini sering melirik ke sekeliling, sesekali mengungkapkan perubahan ekspresi yang drastis. Kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa usianya sebenarnya jauh lebih tua daripada penampilannya. Tetapi yang paling aneh dari semuanya adalah aura lembut dan feminin yang terpancar dari tubuhnya seolah-olah dia sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Itu cukup aneh. Ketika Hanli melihat pria ini, dia merasakan hatinya bergetar dan wajahnya menjadi tegang. Orang ini adalah kultivator Nasensol tahap menengah, seseorang yang seharusnya berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dari penampilannya yang menyeramkan, dia kemungkinan besar adalah kultivator jalur iblis, tetapi dari sekte mana dia berasal? Saat pikiran-pikiran ini berpacu di benak Hanli, tatapannya beralih ke wanita yang mengikuti di belakangnya dengan rapat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesima karena terkejut saat melihat wajahnya. Wanita itu muda dan cantik, mengenakan jubah merah terang yang anggun. Dia memiliki keanggunan yang lincah saat melangkah maju. Dia memiliki daya pikat yang tidak terlukiskan dengan kecantikan yang seolah tanpa batas. Tetapi ketika Hanli melihat wajahnya, dia menunjukkan ekspresi aneh yang segera digantikannya dengan senyum kecut. Itu dia, Dong Xuaner. Tidak diragukan lagi, eksentrik tua yang berpenampilan muda itu pasti berasal dari sekte Harmonious Bond, sekte papan atas dalam jalur iblis.
Selama bertahun-tahun dia tidak melihatnya, Dong Xuaner telah naik ke tahap menengah pembentukan inti. Cukup mengejutkan dia bisa berkultivasi sejauh ini, mengingat bakatnya yang biasa saja dulu. Han Li berdiri tak bergerak di gerbang aula dan memperhatikan setiap aktifnya. Tentu saja, para kultivator pembentukan inti yang berjaga juga melihat keduanya. Sebagai akibatnya, mayoritas wajah para kultivator itu menjadi pucat. Salah satu mereka berbicara dengan nada gelisah. Aku tidak menyangka iblis tuagu dari Sekte Harmonious Bond benar-benar datang. Iblis tuagu? Ketika Han Li mendengar ini, dia tiba-tiba teringat seseorang. Tampaknya, selain kultivator tahap akhir Nasen Soul mereka, sekte itu memiliki satu eksentrik wanita terkenal lainnya. Orang ini dikaruniai konstitusi tubuh aneh, baik yin maupun yang terkandung di dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk berkultivasi teknik puncak jalur iblis dari Sekte Harmonious Bond. Seorang ahli dalam memperbaiki penampilan, dia menamai dirinya Taoist Cloud Part, yang dikenal oleh orang lain sebagai Iblis Tua Cloud Part. Dengan mengkultivasi beberapa teknik yang tidak diketahui, dia dikuasai oleh hawa nafsu dan sering melakukan tindakan licik dengan menangkap orang lain dan memuaskan keinginannya terhadap mereka. Baik itu pria tampan atau wanita cantik, setiap kali seseorang menarik perhatiannya, mereka tidak akan dilepaskan. Sebagai akibatnya, dia telah menyinggung banyak sekte besar. Namun kultivasinya benar-benar mendalam dan dengan dukungan Sekte Harmonious Bond, tidak ada yang berani membalas. Selain itu, mereka yang dia tangkap akan dibebaskan setelah dia merasa puas, karena dia tidak terlalu suka membunuh. Sebagai akibatnya, sekte dari para korban ini hanya bisa menyembunyikan masalah ini dan bersabar. Dengan reputasi seperti itu di dunia kultivasi, orang-orang menjadi ketakutan hanya dengan melihatnya. Ketika kultivator muda mendengar reputasinya, mereka akan lari dari pengecualian. Mereka yang tidak bisa lari hanya akan gemetar dengan ketakutan, takut mereka akan menarik perhatiannya. Mungkinkah pemuda ini adalah eksentrik tua itu? Walaupun Han Li tidak perlu berhati-hati terhadapnya, pria itu memberinya perasaan tidak nyaman. Kebetulan, pemuda tampan itu telah memperhatikan Han Li yang berdiri di depan gerbang. Dia memperhatikan Han Li dengan mata disipitkan sebelum tersenyum kepadanya, samar-samar memancarkan jejak niat menggoda. Ketika Han Li melihat ini, dingin merambat di punggungnya tetapi dia memaksakan diri untuk membalas senyuman itu. Namun saat Dong Xuaner melihat Han Li, dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Pria tampan itu terus berjalan menuju aula seolah-olah tidak mempedulikan hal ini. Saat iblis tua Cloud Part melanjutkan langkahnya, Han Li masuk ke dalam aula dan menghilang dari pandangan. Ketika pria muda itu melihat ini, senyumnya hilang dan dia bertanya dengan tenang kepada Dong Xuaner. "Apa? Kamu mengenal pengawang ini?" Detak jantungmu menjadi lebih cepat. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua, Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 195. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya, alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye.